Aquarius, apa kabar? Hai juga Crosswatcher yang lagi memantau Aquarius. Aqua, hari ini Tria punya tema, judulnya pergerakan dia ke kamu yang selama ini diabaikannya. Nah, teman-teman, ada yang merasa terabaikan kah? Ini aku buat judul tema berdasarkan rekomendasi judul dari salah satu teman-teman kita. Nah, makasih ya buat teman-teman yang udah mau partisipasi dalam channelku, udah mau rekomendasi judul, udah mau typing komentar, nonton, like, share, dan subscribe. Makasih banyak. Semoga segala kebaikan kembali ke teman-teman lagi ya, amin. Teman-teman, ini energi general, energi banyak orang, bisa kebolak-balik. Jadi disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi. Oke, aku shuffle kartunya ya. Pergerakan dia ke kamu yang selama ini diabaikannya. Oke. Yap. Ini ya. Nah, pergerakan dia ke kamu. Pergerakan dia ke kamu yang selama ini diabaikannya. Baiklah. Nih, sepertinya ada yang pengen berkata-kata ke kamu, cuman kayaknya nggak berani gitu. Ya, kayaknya. Ada yang pengen berkata-kata di sini sama kamu. Ada yang pengen bersapa dengan kamu, tapi kayaknya dia nggak berani. Ya, beberapa dari kamu ini sepertinya ada yang merasa teman makan teman nggak? Ya, ini aku ngelihat dari hubungan persahabatan, beberapa nih maybe udah punya pasangan, tapi tiba-tiba pasangannya selingkuh sama sahabatnya sendiri. Beberapa ada yang merasa terhianati dengan sahabatnya sendiri, dengan temannya sendiri. Beberapa ada yang seperti itu. Ya, teman-teman, di sini aku ngelihat maybe kamu nggak perlu risau, nggak perlu kamu harus gimana-gimana. Ya, tunggu, jangan terburu-buru. Kenapa? Biarkan hukum alam yang berjalan. Biarkan karmanya nanti akan berjalan. Ya. Cepat atau lambat ini akan ada karma. Terkadang kalau kita lihat hidup ini kayak candaan ya, playfulness. Cuman gini, teman-teman, buat apa kalian nangis gitu? Sendiri merenung, ngurung diri di kamar. Ya, itu nggak guna. Waktu terbaik adalah healing. Ya, healing. Lakuin apa yang jadi hobi kamu sebenarnya. Lakuin apa yang bikin kamu happy dalam konteks yang positif ya. Memang cinta tuh kadang-kadang jadi sebuah penyembuh. Ya, jadi sebuah penyembuh. Cuman di sini semesta kayak ngingetin kita. Yuk kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Kenapa ini terjadi? Beberapa mungkin ada yang memang ini adalah hubungan karma. Ya, beberapa ini ujian buat kamu biar kamu nanti ketika kamu menghadapi masalah yang lebih dari ini, kamu gak akan kaget. Ya, ini adalah proses perbaikan untuk kamu menemukan seseorang yang lebih baik lagi sebenarnya. Ya. Tanpa kamu sadari, ada seseorang yang sebenarnya selalu mikirin kamu, teman-teman. Ya, ada seseorang yang selalu mikirin kamu. Dan dia ngelihat kamu tuh adalah cahaya kehidupannya. Dan dia mencintai kamu. Gitu. Cuman beberapa dari sini kayaknya nggak sadar kalau kamu dicintai. Beberapa ada yang lagi ketemu sama cinta yang salah. Ya. Kita lihat dari tarotnya. Aquarius, pergerakan dia ke kamu yang selama ini diabaikannya.
Teman-teman, beberapa dari kamu kayaknya berdealing dengan zodiak Libra, Gemini, sesama Aquarius ya. Ada zodiak Aries, Leo, Pisces, dan Sagittarius. Ada juga di sini Cancer, Scorpio. Ya. Cuman beberapa nih energi yang mendominasi itu ada energi Leo, Aries, Pisces. Ya, teman-teman, bisa energinya aja ya. Oke. Ini aku ngelihat beberapa dari mereka sepertinya memang ada yang mau mendekat ke kamu. Mungkin ke kemarin-kemarin ada sebuah perpisahan atau memang hubungannya sedang break, lagi jeda gitu ya. Beberapa aku ngeliat di sini seseorang ini kayaknya udah mulai memikirkan untuk maju lagi ke kamu. Cuman kayaknya gerak pelan gitu. Jadi geraknya tuh pelan. Seseorang ini punya gengsi yang tinggi, teman-teman ya. Orangnya cukup ego di sini. Jadi dia kayak kalau mikir tuh nggak ngutamain hati sih, lebih ke logikanya sama egonya gitu. Nah, beberapa nih ada yang terjebak dengan cinta segitiga kah di sini. Ya, kayak aku bilang di awal, ada hubungan yang kayaknya yang dramatis gitu. Jadi beberapa nih hubungannya drama. Misal kamu dekat sama siapa, tiba-tiba jadiannya sama siapa gitu. Kamu udah jadian sama siapa, tiba-tiba ada yang selingkuh sama siapa gitu. Ya, beberapa nih ada yang terlibat dengan hubungan cinta segitiga. Seseorang ini ego, tipe-tipe orang yang kayaknya nggak puas dengan satu pasangan. Ya, jadi dia selalu mencari kebahagiaan di luar. Ya, maybe karena dia punya jabatan kah, dia punya kedudukan, dia seseorang yang secara materi nggak berkurang gitu, kehidupannya berkecukupan. Jadi seseorang ini tuh kesannya kayak yang ngerasa dia yang paling wah gitu. Dia nggak pernah memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Kenapa? Entah ini ya, beberapa yang udah punya keluarga, udah punya anak misalnya, dia nggak mikir ke arah sana gitu. Dia lebih mengutamakan kebahagiaannya, kehidupannya, kepuasannya gitu. Ada juga di sini pergerakan dia ke kamu yang selama ini diabaikannya, kamu selalu diabaikannya gitu ya. Seseorang ini ada yang sedang menuai karma, teman-teman. Jadi seseorang ini kayaknya untuk sekarang lagi dalam masa kegelapan. Maybe dia secara finansial lagi drop gitu ya. Beberapa ada yang lagi ditinggalkan sama teman-teman dekatnya gitu. Ada yang dia sepi, merasa sendiri. Misalnya nih ya, beberapa ada yang udah misalnya udah pernah berkhianat, udah pernah nyakitin kamu. Seseorang ini tuh kayak udah berusaha bergonta-ganti pasangan, tapi kayaknya nggak nemuin versi yang terbaik kayak kamu gitu. Beberapa nih ada yang nyesel ya, ada yang nyesel seseorang ini. Kenapa? Mungkin yang deketin dia cuma mau materinya doang, cuma mau happy-happy doang sama dia, terus dia ditinggal gitu. Ya. Ada kesedihan di sini ya, ada perasaan batin di sini sebenarnya. Ya, seseorang ini berada dalam masa kegelapan, berada dalam karmanya gitu. Kadang dia suka mikirin kamu juga sebenarnya. Oh, kemarin-kemarin aku nyakitin dia, dengan egoku aku selingkuh misalnya. Dengan egoku aku mengabaikan dia gitu. Nah, seseorang ini kalau untuk sekarang ya ada yang udah nyesel beberapa. Cuman beberapa mereka yang secara materi masih berkecukupan, berlimpah, ini seseorang belum sadar. Tapi nanti dia akan sadar ketika dia berada dalam masa kegelapannya. Ya, dalam hidup ada hukum tabur tuai, teman-teman ya. Jadi seseorang ini akan merasakan yang namanya karma. Kalau ditanya pergerakan dia ke kamu gimana? Dia mau maju ke kamu, pengen datang ke kamu. Tapi di sini dia nggak pede, dia takut ditolak sama kamu.
kemarin-kemarin mungkin dia udah nyakitin kamu, udah ngianatin kamu. Ini beberapa ada yang jeda hubungannya, ada yang pisahnya maybe pisah ranjang misalnya, atau memang ada yang break, ada yang LDRan gitu ya. Cuman dia mau datang ke kamu, mau maju, dia batin, dia takut ditolak sama kamu, dia nggak pede untuk maju lagi ke kamu. Apalagi ini mereka yang udah bangkrut, yang udah rungkat secara materi, itu malu untuk datang lagi ke kamu teman-teman ya. Kita lihat apa yang pengen dia sampein ke kamu yang selama ini dia abaikan. Yang pengen dia sampein ke kamu yang selama ini dia abaikan, teman-teman. Nih. Seseorang ini nyesel. Jadi selalu kebayang-bayang sama kamu. Wah. Nih, ini yang pengen dia sampaikan ke kamu yang selama ini diabaikan sama dia ya. Nih teman-teman ya, yang pengen dia sampein ke kamu. Beberapa nih kayaknya udah ada yang berpisah ya teman-teman, atau memang ini ada yang udah jeda hubungannya ya. Dia ini sebenarnya buat kamu yang udah nggak tinggal satu rumah ya, beberapa nih kayaknya ada yang mencari-cari kamu. Seseorang ini kayak selalu kebayang-bayang sama kamu, keinget sama kamu, nyesel dengan kelakuan dia kemarin-kemarin. Dia kadang-kala suka nyari tahu tentang kamu juga teman-teman ya. Seseorang ini kayak kebayang-bayang sama kamu karena dari sekian banyak orang yang dia bergonta-ganti pasangan, itu kamu yang paling melekat di dalam pikirannya, kayak you the best only one gitu buat dia gitu ya. Dia ngelihat kayak ketika kamu ada di dalam benaknya, dia tuh kayak buntu pikirannya gitu. Dia hanya terfokus pada kamu, pada penyesalannya. Mungkin kemarin-kemarin cinta kalian tuh kayak kesannya cuma kamu doang yang cinta, kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Dan kamu mencintainya dengan ikhlas, walaupun kadang dia seringkali berkhianat, beberapa ya. Atau memang ini ada yang suka bohong, gak jujur gitu ya. Nah, dia merasa gini, dia masih mencintai kamu sebenarnya. Walaupun kamu sama dia udah berpisah, dia kadang pengen mengungkapkan semua ini ke kamu. Cuman di sini dia gak berdaya. Dia gak berdaya kenapa? Takut dia udah menyakitin kamu gitu. Dia udah nyakitin kamu, jadi dia mikirnya ya, walaupun kamu sama dia udah sama-sama berpisah misalnya, udah saling melepaskan, ya dia masih merasakan feel, ada rasa ke kamu, walaupun maybe nuansanya kayaknya udah nggak tepat, udah terlalu sakit kayaknya ya, beberapa nih udah merasakan luka gitu ya. Aquarius, kurang lebih ini yang bisa Tria sampaikan, mohon maaf kalau ada salah kata. Makasih yang udah like, share, dan subscribe YouTubeku. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Semoga kamu menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan yang terbaik ya dalam kehidupan ini. Semoga bahagia selalu. Terima kasih Aquarius. Dadah.